Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari SGDA 3, izin untuk mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Aspek Fisiologis dan Patofisiologis dari Renovascular Hypertension. Berikut adalah anggota SGD kami. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan nama saya Kada Ayu Sri Tresnayanti dengan 3 NIM terakhir yaitu 034. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai bab 1 pendahuluan tentang latar belakang. Hipertensi renovaskuler merupakan penyebab paling umum yang terjadi sebagai penyebab hipertensi resisten, di mana hipertensi renovaskuler itu sendiri didefinisikan sebagai hipertensi sistemik dengan manifestasi sekunder terhadap suplai darah yang terganggu ke dalam ginjal dengan faktor lesi berupa oklusif di bagian arteri utama pada ginjal. Untuk hipertensi renovaskuler itu sendiri terdapat beberapa penyebab. Yang pertama yaitu karena ada stenosis arteri ginjal. Kemudian yang kedua ada fibromuskular dysplasia. Kemudian yang ketiga adanya kompresi ekstensi arteri renalis. Kemudian yang keempat yaitu adanya diseksi atau infark pada arteri ginjal. Kemudian yang terakhir yaitu adanya radiasi fibrosis obstruksi dari proses cangkok endovaskular aorta. Kemudian, mengenai hipertensi renovaskuler itu sendiri dapat terjadi pada semua kalangan serta segala usia. Untuk mekanisme yang mendasari dari terjadinya hipertensi renovaskuler, yaitu melibatkan adanya penurunan perfusi ke ginjal serta aktivitas dari renin, angiotensin, aldosteron. Kemudian adanya sekresi dari renin oleh ginjal dapat dirangsang oleh 3 jalur utama. Yang pertama yaitu jalur baroreseptor ginjal yang merasakan proses penurunan perfusi ke ginjal. Kemudian yang kedua yaitu adanya jalur kadar natrium klorida yang rendah sehingga terdeteksi oleh makula densa. Kemudian yang terakhir yaitu adanya stimulasi dari beta adrenergic. Perkenalkan, saya Richard Christian Sodeja dengan 3 digit NIM terakhir 116. Adapun rumusan masalah dari studi proyek kami kali ini adalah yang pertama, apa definisi dari renovascular hypertension? Kedua, bagaimana epidemiologi dari renovascular hypertension? Ketiga, bagaimana etiologi dan faktor resiko renovascular hypertension? Keempat, bagaimana fisiologi dan patofisiologi renovascular hypertension? Kelima, bagaimana manifestasi klinis dari renovascular hypertension? Keenam, bagaimana diagnosis dari renovascular hypertension? Ketujuh, bagaimana tata laksana dari renovascular hypertension? Untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui definisi dari renovascular hypertension, kedua untuk mengetahui epidemiologi dari renovascular hypertension, ketiga untuk mengetahui etiologi dan faktor resiko dari renovascular hypertension, keempat untuk mengetahui fisiologi dan patofisiologi dari renovascular hypertension, kelima untuk mengetahui manifestasi klinis dari renovascular hypertension, keenam untuk mengetahui diagnosis dari renovascular hypertension, dan yang terakhir ketujuh untuk mengetahui tata laksana dari renovascular hypertension. Perkenalkan, nama saya Putu Gangga Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Hipertensi renovaskuler termasuk salah satu penyebab paling umum dari hipertensi sekunder dan sering menyebabkan hipertensi resisten. Kejadian ini lebih sering ditemukan pada usia remaja jika dibandingkan dengan kelompok usia dewasa. Hipertensi renovaskuler merupakan terjadinya suatu peningkatan tekanan darah sistolik dan atau diastolik yang bersifat mendadak serta resisten akibat adanya hipoperfusi ginjal. Hipoperfusi tersebut biasanya disebabkan oleh stenosis arteri renalis dan adanya aktivitas sistem renin-angiotensin. Perkenalkan, saya Niwayan Arstia Budi Utami, NIM 19025-11017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai epidemiologi dari renovascular hypertension. Renovascular hypertension sebagai salah satu dari etiologi pada hipertensi sekunder dengan prevalensi sekitar 75% dari kasus hipertensi sekunder. Namun secara umum, sebagian besar itu disebabkan oleh adanya hipertensi esensial, sedangkan sekitar 10%-nya pasien itu memiliki hipertensi sekunder. Renovascular hypertension ini terjadi dengan prevalensi sekitar 1-4% dari keseluruhan pada penderita hipertensi. Dan jika dilihat dari aspek usia, hipertensi renovaskular lebih sering terjadi pada usia remaja dibandingkan dengan usia dewasa. Baik, perkenalkan, saya Purbakasena Pramana Putra dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 019. Di sini saya menjelaskan mengenai etiologi dan juga faktor risiko dari renovascular hypertension.
Adapun renovascular hypertension sendiri merupakan suatu kondisi peningkatan tekanan darah pada renal akibat penurunan aliran darah arteri ke ginjal. Secara keseluruhan, 90% dari kasus RVH atau renovascular hypertension disebabkan aterosklerosis seperti stenosis pada arteri renalis yang disebut dengan RAS. Kemudian 9% akibat fibromuskular displasia atau FMD dan lainnya. Pada kasus stenosis atau oklusi pada arteri renalis dapat menyebabkan hipertensi dengan mekanisme pelepasan renin pada sel juxtaglomerular. Hal ini kemudian menimbulkan penurunan diameter lumen vessel berkisar di atas atau sama dengan 70%. Aterosklerosis sendiri terutama mengenai pada sepertiga proksimal arteri renalis, sedangkan pada kasus FMD predileksinya pada 2/3 dari distal arteri renalis dan cabangnya. Selain kasus sebelumnya, terdapat beberapa kondisi umum yang menjadi penyebab dari RVHT seperti yang pertama yaitu oklusi arteri, kemudian diseksi ataupun infak pada arteri renalis atau aorta, kemudian trauma vaskular sehingga terjadi kompresi ekstrinsik pada arteri renalis, kemudian aneurisma arteri dan malformasi pembuluh darah secara kongenital, kemudian kolesterol embolic disease, kondisi seperti antiphospholipid antibody atau APLA ataupun mid-aortic syndrome, kemudian vaskulitis sistemik, ada tumor, kemudian radiasi fibrosis, dan yang terakhir yaitu obstruksi dari aortic endovascular graft. Sekian. Perkenalkan, saya Kak Dinda Ayu Sriwinanti dengan 3 digit NIM terakhir 012. Di sini saya lanjutkan dengan fisiologis. Jadi, hipertensi renovaskular terjadi akibat hipoperfusi ginjal yang pada umumnya disebabkan stenosis arteri ginjal dan konsekuensi klinis dari aktivitas sistem renin-angiotensin. Oklusi arteri ginjal menyebabkan iskemia pada ginjal sehingga terjadi pengurangan tekanan arteri sistemik proksimal ke lesi yang mengakibatkan hipoperfusi untuk segmen arteri distal. Hal ini merangsang pelepasan enzim renin yang akan menghidrolisis angiotensin menjadi angiotensin 1. Selanjutnya dirubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzim. Angiotensin 2 juga merangsang kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon aldosteron. Aldosteron akan merangsang lebih banyak reabsorpsi natrium di tubulus distal dan air direabsorpsi bersama dengan natrium, sehingga mengurangi keluaran urin dan meningkatkan volume darah yang bersirkulasi. Peningkatan volume darah membantu meregangkan otot jantung dan menyebabkan menghasilkan lebih banyak tekanan pada setiap detak, sehingga dapat terjadi peningkatan tekanan darah. Baik, selanjutnya dapat dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Julieta Candelaria Ngandarato dengan 3 digit NIM terakhir 01. Selanjutnya saya akan menjelaskan fisiologis bagian kedua, di mana selain ras sistem, angiotensin 2 juga diproduksi oleh ras lokal. Seperti diketahui baik dalam kondisi normal dan patologis, peran ras lokal dalam mengatur hemodinamik ginjal tidak tergantung pada ras sistem. Selain itu juga umpan balik tubuloglomerulus dan respon miogenik terhadap autoregulasi ginjal. Angiotensin 2 lokal juga mempengaruhi tonsisitas arteriol, aferen, dan eferen yang meningkatkan tekanan darah arteri sistemik dan menurunkan aliran darah ginjal. Meskipun angiotensin 2 menyempitkan arteriol aferen dan eferen, resistensi arteriol eferen lebih besar daripada resistensi arteriol eferen karena diameter arteriol eferen lebih kecil. Tonsisitas yang berbeda dalam dua kompartemen vaskular ini memaksa darah untuk menumpuk secara bertahap di glomerulus dengan meningkatkan tekanan glomerulus. Angiotensin 2 juga dapat mengurangi luas permukaan yang tersedia untuk filtrasi melalui peningkatan kadar prostaglandin di glomerulus dan konstriksi mesangium glomerulus. Hal ini menyebabkan terjadinya filtrasi darah normal dengan peningkatan fraksi filtrasi. Setelah stimulasi reabsorpsi air dan natrium tubulus proksimal oleh angiotensin 2 lokal, mekanisme umpan balik diaktifkan di makula densa yang memperkuat proses tersebut. Hal ini memainkan peran yang penting dalam perkembangan hipertensi dan cedera ginjal. Perkenalkan, saya Ninyoman Ira Santiwedari dengan NIM 3 digit terakhir 184. Patofisiologis. Dua jenis utama penyakit renovaskular, yang pertama yaitu aterosklerosis arteri ginjal proksimal dan displasia fibromuskular.
Stenosis arteriosklerotik progresif dari arteri ginjal diakibatkan oleh hipoperfusi aparatus juxtaglomerulus dengan pelepasan renin dan peningkatan produksi angiotensin II. Peningkatan aktivitas saraf simpatis dan sintesis prostaglandin intrarenal, aldosteron, dan oksida nitrat serta penurunan ekskresi natrium ginjal dapat menyebabkan vasokonstriksi, retensi natrium dan air, serta hipertensi. Stenosis arteriosklerotik arteri ginjal paling sering terjadi pada orang dewasa, sedangkan untuk displasia fibromuskular lebih sering terjadi pada wanita dan kelompok usia yang lebih muda dengan mekanisme patogen belum diketahui secara pasti. Perkenalkan, nama saya Karina Citra Deliana dengan 3 digit tim terakhir 218. Selanjutnya saya akan membacakan manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari hipertensi renovaskular sering dijumpai asimptomatik pada saat melakukan pemeriksaan lengkap. Gejala yang ditimbulkan tidak spesifik dan berkaitan dengan organ hipertensi. Gejala umum dari hipertensi renovaskular adalah nyeri kepala, pandangan kabur, dan perubahan kesadaran. Pada pemeriksaan fisik dalam menegakkan diagnosa ditemukan berluit. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Krisanti Valentin Margarita dengan 3 digit NIM terakhir 043. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait diagnosis. Untuk diagnosisnya itu sendiri, pertama-tama harus kita tegakkan dengan anamnesis terlebih dahulu. Pada saat melakukan anamnesis, apabila ditemukan adanya hipertensi resistensi, jadi di mana terdapat tekanan darah yang tidak terkontrol sehingga memerlukan 2-3 obat antihipertensi dari kelas yang berbeda. Kemudian juga apabila jumlah kreatinina lebih dari 30% dan terdapat stenosis arteri ginjal sekunder akibat dari aterosklerosis. Kemudian pada wanita premenopause biasanya usia 15-50 tahun, kemudian adanya riwayat vaskulitis sistemik, ada ditemukan edem paru berulang, kemudian terdapat azotemia, hipokalemia, alkalosis metabolik, atrofi unitar dari ginjal atau ginjal yang kecil. Ini bisa kita curigai adanya hipertensi renovaskular. Kemudian untuk pemeriksaan diagnosisnya ada pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Untuk pemeriksaan laboratorium yang bisa dapat kita lakukan adalah analisis urin, kemudian ada nitrogen urea dan kreatinin serum, kemudian profil metabolisme basal, kemudian metafrin bebas plasma atau metafrin fraksinasi urin 24 jam, kemudian bisa kita melakukan pengecekan rasio renin aldosteron plasma dan melakukan pengecekan tes kortisol. Untuk pemeriksaan imaging ini sendiri, di sini ada beberapa. Itu untuk dewasa ada USG dengan menggunakan duplex Doppler, kemudian ada magnetic resonance angiography atau MRA, dan angiografi ginjal karena angiografi di sini sebagai gold standard. Kemudian untuk anak-anak juga kurang lebih sama, itu ada renal bladder atau USG dengan Doppler, kemudian ada MRA, ada juga computed tomografi angiografi, kemudian ada scintigraph ginjal dan pengambilan sampel renin vena, ada digital substation angiografi, dan gold standarnya itu juga sama, yaitu angiografi. Dalam pemeriksaan imaging ini, kapan kita menentukan menggunakan USG, kapan kita menentukan menggunakan MRA, itu biasanya berdasarkan dengan spesifikasi dan spesifitasnya. Namun di sini sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa untuk gold standarnya itu adalah pemeriksaan radiologi angiografi. Next, berikut ada contoh gambar yang sebelah kanan, itu terdapat gambar angioplasti dari stenosis arteri ginjal. Untuk yang gambar A itu merupakan CT angiografi kontras yang ditingkatkan aksial. Kemudian untuk yang B ini angiografi yang dikonfirmasi rotasi. Kemudian yang gambar yang C itu merupakan angioplasti dengan demonstrasi pinggang pada balon angioplasti. Kemudian juga di sebelah kiri di situ ada gambar terkait dengan penanganan dan alur dari pemeriksaan diagnosis hipertensi pada anak-anak. Apabila sudah dicurigai mengalami hipertensi stage 2 atau lebih dari stage 2, maka bisa kita curigai terjadinya adanya renovaskular hipertensi dengan dilakukan pemeriksaan Doppler ultrasound atau USG Doppler tadi. Kemudian selanjutnya, apabila dia kontributif, bisa kita perhatikan lagi apakah dia memiliki kriteria yang parah atau tidak memenuhi kriteria. Jadi kriteria yang dimaksud ini adalah anak usia kurang dari 5 tahun. Kemudian NF1 ada terdapat multiple lesion dan mid aortic syndrome deteksi pada Dopplernya. Kemudian untuk yang non kontribusi itu bisa dilakukan pemeriksaan CT angiografi.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk diagnosis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tujuan dari tata laksana renovaskular hypertension adalah untuk mengatasi penyebab utama yang mendasari terjadinya peningkatan tekanan darah. Tata laksana yang biasa digunakan dapat berupa terapi farmakologi dan juga terapi invasif, di mana untuk terapi farmakologi dalam kasus renovaskular hypertension dapat menggunakan obat antihipertensi sebagai terapi lini pertama, yang berfungsi untuk mengontrol tekanan darah dari stenosis renal arteri. Dalam pengobatan hipertensi, seringkali menggunakan obat lebih dari satu jenis untuk mengontrol tekanan darah seperti kalsium channel blocker, thiazid, beta blocker, dan juga hydralazine. Aliskiren, jenis dari direct renin inhibitor, sedang dipelajari sebagai 16 monoterapi untuk hipertensi ataupun dikombinasikan dengan ACE inhibitor atau ARB yang dapat menghambat kerja dari angiotensin II yang menyebabkan pembuluh darah mengalami vasodilatasi dan juga meningkatkan ekskresi dari natrium dan air. Selain itu, pasien dapat diberikan obat beta blocker dan juga diuretik, di mana pemberian diuretik sendiri digunakan untuk meningkatkan diuresis dari natrium dan air yang ditujukan untuk mengeliminasi volume mediated komponen dari renovascular hypertension. Kemudian ada juga menggunakan calcium channel blockers, di mana digunakan untuk mengontrol hipertensi dan memiliki efek samping yang lebih rendah pada ginjal dibandingkan dengan menggunakan ACE inhibitor. Selain terapi farmakologi, terdapat terapi invasif yang dapat digunakan dalam penata laksanaan renovascular hypertension, yaitu misalnya seperti angioplasti perkutan adalah salah satu pilihan apabila pengobatan farmakologi tidak efektif untuk mengatasi hipertensi renovaskular akibat dari adanya fibromuskular displasia dan pasien dengan stenosis arteri renal aterosklerosis. Kemudian dapat dilakukan intervensi perkutan dengan atau tanpa stent, di mana dalam kasus stenosis arteri renal recurrent atau hipertensi yang tidak dapat dikontrol dengan obat-obatan atau angioplasti, dapat dilakukan operasi bypass renal dalam tata laksananya. Dalam prosedur ini dilakukan penghubungan ginjal ke aorta dengan menggunakan vena atau tabung sintesis yang ditujukan untuk membuat aliran alternatif untuk darah agar dapat mengaliri arteri pada ginjal yang dalam mengalami penyumbatan. Selain hal di atas juga dapat dilakukan nefrektomi unilateral untuk mengatasi pasien dengan hipertensi renovaskular, dan penelitian juga menunjukkan adanya perbaikan 17 dalam tekanan darah, fungsi ginjal, dan pengurangan dalam penggunaan obat antihipertensi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Angga Prawira Surya Putra dengan IP 04. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, renovascular hypertension ini merupakan terjadinya peningkatan tekanan darah histolik dan atau distolik yang bersifat mendadak serta resisten. Dengan prevalensi kejadiannya 1-4%, jadi akibat hiperperfusi ginjal yang pada umumnya disebabkan oleh stenosis arteri ginjal dan konsekuensi klinis dari aktivasi sistem renin angiotensin RAS. Renovascular hypertension ini sering dijumpai asimptomatik pada saat melakukan pemeriksaan lengkap. Habis itu gejala tidak spesifik dan tidak berkaitan dengan organ yang berkaitan dengan hipertensi. Maka dari itu, untuk diagnosis penting dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, serta penunjang lainnya. Tata laksananya berupa terapi farmakologi dan terapi invasif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian student project dari SKDA 3. Akhir kata kita akan tutup dengan Parama Santi, Om, Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.